penyelidikan awal di olah Oke. TKP pertama oleh Polres Sumber gitu. Baik, baik Pak Jutek, tahan dulu di situ. Saya harus tanya kepada ahlinya nih yang menguasai dunia Ya. kepolisian, Pak Ugro. Pak Ya. Ugro, kok sepertinya makin karut-marut kita makin ke sini. Karena kalau bicara tentang Sudirman, harusnya kan dia satu paket. Tetapi karena Sudirman tidak, Sudirman berbeda, ya mengakui pemukulan kata Pak Jutek tadi. Kemana kira-kira arah kasus ini, Pak? Ya, saya dengar cerita Pak Jutek tadi juga heran apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani kira-kira gitu Pak. Jadi dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, hanya mengakui saja. Pengakuan ini kan hanya satu alat bukti. Sepihak ya. Alat bukti yang lain tidak ada. Iya. Jadi posisi Sudirman dengan 6 yang lain, ya berarti harusnya sama ya. Sama, jadi tidak bisa dikatakan dia sebagai pelaku juga menurut saya. Walaupun melakukan pemukulan menurut pengakuannya begitu, Pak Iya, Ugro? mengakui melakukan pemukulan, tapi kan mengaku ini bukan alat bukti walaupun di depan sidang pengadilan. Harus dibuktikan dengan 2 alat bukti. Iya. Ada nggak alat bukti lain yang mengatakan bahwa dia memukul? Walaupun dia memukul ini. Ya. Ini yang sampai sekarang tidak terbuktikan di sini. Scientific crime investigation tidak pernah dibuktikan di sini. Artinya tidak kuat pengakuan Sudirman itu, kalaupun betul terjadi pemukulan begitu. Ya, pengakuan itu nanti hanya di akhirat aja menurut saya. Kalau di bumi di dunia saya rasa pengakuan sebagai keterangan saksi satu aja Nggak cukup ya, harus ada minimal 2 ya, Pak Ugro ya. Dua alat Oke. bukti. Pak Ugro, kalau Anda melihat seperti ini, apakah ada potensi permainan dalam tanda petik hukum oleh aparat kita, sehingga kemudian sekarang jadi simpang siur, Pak Ugro? Ya, dari awal sudah jelas. Semuanya hanya keterangan saksi tanpa ada alat bukti yang lain. Tanpa ada scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan oleh Kapolri dan Wakapolri. Ya kan? Kemudian bisa maju sidang sampai ke jaksa dan pengadilan. Kemudian di Cirebon juga ada Muspida atau Forkompimdam, di situ juga semuanya diam. Ini sebetulnya di Cirebon ini tidak ada apa, itu yang pertanyaan saya sering-sering muncul. Jadi saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia ini sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini. Iya, tapi akan menyulitkan Sudirman ketika akan mengajukan PK ya, Pak Ugro ya? Ya, sebetulnya siapa yang menghalang-halangi sampai Sudirman sulit dihubungi? Begitu orang diserahkan di lapas, jam besuk pasti ada. Betul. Pengacara bisa dihubungi setiap saat. Seharusnya tidak ada masalah dengan Sudirman. Gitu. Ya. Pak Ugro, saya harus menguliti institusi Anda kepolisian. Artinya ini untuk kebaikan kita bersama. Seandainya seorang Sudirman kemudian tetap berada di lapas, tetapi dihalang-halangi, ditemui oleh keluarga dan penasihat hukumnya, kira-kira dari kacamata kepentingan hukum, apa sih yang kemudian ditutupi atau dihalangi menurut Anda, Pak? Ya, saya dapat keterangan dari beberapa rekan pengacara. Sudirman kan dalam keadaan tidak normal, tidak sehat normal, tidak sehat jasmani ya. Seharusnya dia didampingi oleh seorang perawat kesehatan di situ lah. Ya, paling nggak seorang kurator yang bisa dampingi, bisa menerjemahkan kalau perlu apa yang dikatakan. Karena orang seperti Sudirman ini kan tidak bisa bicaranya dianggap normal seperti itu. Ya, artinya negara harus menyediakan Negara harus menyediakan itu. iya, negara Oke. menyediakan. Itu atas permintaan siapa, Pak Ugro? Ya, sebetulnya petugas yang berkaitan dengan rutan atau lapas ini sudah tahu sejak awal. Itu pasti ada aturannya, nggak mungkin tidak diatur. Oke. Artinya menurut pengalaman Pak Ugro, kalaupun misalnya Sudirman mengaku melakukan pemukulan, tapi dalam kondisi fisik dan kesehatan dia tidak sempurna, bisa jadi itu batal atau diragukan keterangannya. Kondisinya kesehatan jiwa pun dia normal, itu pun nggak bisa, hanya pengakuan. Iya, ya, tidak ada alat bukti lain. Nggak ada nilainya sama sekali. Oke, menarik. Saya kembali ke Pak Jutek. Pak Jutek, artinya kan sebenarnya sudah terang benderang ini, Pak. Tapi tinggal bagaimana kita membuktikannya secara di mata hukum, kemudian dengan alat-alat bukti yang lain, sehingga posisi Sudirman juga jangan sampai jadi dikorbankan begitu. Pendapat Anda, Pak Jutek? Jadi gini, Mas Doni, kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ugro tadi, bahwa sebenarnya harusnya satu paket bersama-sama kami ini dengan Sudirman. Ya. Tapi ya menurut PH-nya dia Sudirman
katanya mengaku yang karena kami belum pernah bertemu dari awal sampai saat ini dengan Sudirman, kami pun belum bisa menilai apakah keterangan itu benar atau salah. Ya, karena kami adalah kuasa hukum dari keluarganya untuk mewakili kepentingan keluarga supaya dapat hak-hak mereka untuk membesuk dan sebagainya. Terkait dengan PK, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP, bahwa 3 hal yang diperbolehkan atau untuk mengajukan PK, ya. Keadaan baru yang biasa kita sebut novum, yang kedua adalah kehilafan hakim, yang ketiga adalah putusan yang satu dengan lain saling bertentangan satu dengan yang lain di antara putusan tersebut. Ya. Dan kami sampaikan di dalam memori PK kami yang kami serahkan, 3 hal ini sudah kami temukan dan sudah kami sertakan. Apa yang Pak Ugro tadi sampaikan betul, seharusnya ya kalau bagi kita masyarakat saat ini dengan bukti yang sudah terkuak, saksi yang sudah muncul, dicabutnya keterangan Dede, dicabutnya keterangan Liga Akbar, ini posisi di pihak yang awal itu yang memberikan keterangan hanya tinggal seorang AE dan tidak ada bukti lain. Menurut saya harusnya sudah runtuh itu konstruksi satu. Ya. Yang pertama ini kuat oleh karena ada kesaksian AIP ini dikuatkan oleh Dede dan Liga Akbar. 2 orang ini sudah mencabut. Menurut saya harusnya sudah runtuh konstruksi hukumnya secara logik ya. Ya. Oleh karena